Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun fit taubatin, dalam bertelakan taubat. Ia aslu kulli maqamin wa halin wa awalu maqamatin. Jadi taubat niki merupakan pokok pangkalan tingkah laku dan awal dari pangkalan tersebut. Kalau kita analogikan, tobat menika kados dene bumi, sedangkan yang lain-lain ini bangunan. Maka man la taubatalahu la halalahu wala maqama. Kalau orang yang tidak punya tobat, maka tidak punya derajat, tidak punya hal ikhwal, karena tidak ada dasarnya. Ini kados dene tiyang ingkang badhe bangun sebuah bangunan, tapi yang begipun tidak punya tanah. Maka karena tidak punya tanah, tentu tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Tiang ngamal soleh, damel nopo-nopo, niki nggih boten badhe muncul, boten badhe tumrap, sebab piyambakipun menika dereng nglampahi tobat. Wa ya arujung minal asofil madmumati ila asofil mahmudah. Tobat niku nggih meninggalkan sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat atau karakter yang terpuji. Niki naminipun secara globalitas niku tobat. Atau kadang ada definisi tobat niku nggih rujuk nganil mukhalifat khaufan min ghadabillah. Orang yang meninggalkan suatu yang nulayani dari dawuh-dawuhipun pangeran karena memang dia takut atas murka dan ancamanipun Allah. Niki naminipun orang yang bertaubat. Kemudian kalau memang ia kembali kepada Allah meninggalkan hal ikhwal ingkang boten dipun ridhoni, olehnya kembali bukan karena takut, tapi hayaan min nadrillah. Piyambakipun izin kalau sampai kembali kepada Allah morang-moreng. Morang-moreng awake belepotan dosa. Lah niki orang yang kembali semacam ini disebut sebagai munib. Kalau kembali kepada Allah takut atas dosanya disebut taib, wong sing tobat. Menawi kembali kepada Allah karena malu dilihat boten bersih, niki naminipun munib. Lah menawi rujuk ilallah menika ta'dziman di jalalillah. Dia kembali kepada Allah karena memang Allah adalah as-somad. Allah adalah zat yang menjadi standar karena keagungannya. Oleh kondur menika ngegungaken saking sifat agungnya Allah. Fahuwa awwab. Maka dia disebut sebagai awwab. Awwabun. Ya, orang yang kembali karena mengagungkan keagungan Allah. Wa 'alal 'abdi al-mubaddarah bit taubat. Bagi hamba niki nggih kudu ken cepet-cepet. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum. Wasari'u niku sanes cepet tok, tapi cepet di atas cepet. Niki nek cara mlayune disebut sprint. Ya, bukan lari pagi, bukan lari olahraga, tapi sprint, lari untuk mengejar prestasi. Maka di dalam tobat niki harus tahqiqu hududiha, benar-benar kedah memenuhi persyaratan, benar-benar tobat supados piyambakipun menika khulus, selamat min sukhtillah wa muktihi, selamat saking bendunipun Allah ingkang mangke bendu menika berakibat naru jahanam, uga berakibat tatapran, berakibat benjang dipun belenggu, lan uga berakibat halak, celaka, halakul abad, celaka ingkang teras meneras. Milo dengan tobat ini dia berharap untuk mendapatkan sa'adatus sarmad, kebejaan ingkang salamilaminipun. Yang paling indah nggih punika makom kurbah.
mimbabillah yang begipun menika saged mendapatkan derajat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun cedak kalian babullah, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridhonya. Nah niki sing paling penting. Sugeng di dunia niki sing paling penting angsal ridhone Allah. Berapapun harta yang dimiliki dengan kemewahan tidak ada artinya menawi sugeng menika mboten angsal ridhone Gusti Allah taala. Kalau sudah dapat ridhonya, maka kita akan mendapatkan taufik, tuntunannya, dituntun kita litonga untuk menerima taat. Nah niki permasalahan tobat. Kalau kita gambarkan tobat dengan amal ibadah yang lain, nek tobat niki ibadah sing wajib. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain digambarkan sebagai ibadah nafil, ibadah sunat. Nah, dalam satu kaidah la yuqbalu naflu qoblal fardi. Ibadah sunat itu tidak diterima kalau memang sebelum diterimanya ibadah fardu. Tiang nglampahi kesunatan, misal salat sunat duha, salat sunat tahajud, ning piyambakipun boten nglampahi salat maktubah. Niki nggih salat-salat lintunipun menika boten ketampi. Ya, boten ketampi sebab sing kangge dasar niki nggih fardunipun. Begitu juga amalan-amalan ini akan wujud berada niki di atas dasar taubat. Lah hukumipun taubat menawi ningali ayat watubu ilallah, bertobatlah kamu sekalian. Niki kalimatipun dawuh perintah. La al amru lil wujub, perintah niku maknanipun nggih menunjukkan kepada wajib. Maka at-taubatu wajibatun. Tobat niku hukume wajib. Dan nek wajib niki nalikane dilampahi angsal ganjaran yusabu fangiluhu, menawi dipun tilar wayung akobu tarikuhu, menawi dipun tilar nggih mboten namung dicor tapi mendapatkan tatrapan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan bertobat. Indikasi yang pertama mungkin haufan min adzabillah yang disebut taibun, atau memang hayaan min nadrillah, kita malu bertemu dengan Allah dalam kondisi belepotan, atau takdiman li jalalillah, mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. La'alakum tuflihun. Ayat ini ditutup dengan kalimat tuflihun, la'alakum. Cara bahasa Jawa nggih menawa-menawa. Tapi menawa-menawa di sini maknanya tahqiq, pasti. Kalau engkau mau bertobat kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, la'alakum pasti tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Niki menawi dipun tarik kesimpulan mafhum mukhalafahipun, berarti kalau kita tidak taubat menjadi orang yang buntung. Sebab mediasi tobat inilah menawi kita kepengin dados tiyang ingkang beruntung. Kemudian wonten ayat mali ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, tiyang iman iki nggih wajib ngelampahi. Sebab sebutannya kepada ayyuhal mukminun, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kula jenengan sedaya diperintah kalian Allah dengan taubat yang benar-benar taubat, nasuha yang bagus. Nah, taubat nasuha niku nggih ayatul abdu dhahiran wa batinan, ngaziman ngalang adamil ngaud. Taubatan nasuha adalah seorang hamba yang benar-benar oleh taubat menika nggih taubat secara zahir, taubat ugi secara batin. Boten taubat tomat, bar taubat garikum kumat boten. Nggih ngaziman ngalang adamil ngaud. Ya Allah, aku taubat, astagfirullah, ampuni segala dosaku, dan saya tidak akan melakukan dosa-dosa yang telah dilakukan. Mula tiang mukmin boten kenging jatuh pada
dosa yang sama. Ya, tidak boleh jatuh 2 kali dalam dosa yang sama. Nah, wa man taba dhahiran nek wonten tiyang kok tobat namung dhahire tok. Niki kaya dene kados dene wonten tledong, kalau di dalam kitab disebutkan kamisli musbilatin seperti tledong, kemudian kotoran ya, kotoran hewan yang ditutupi dengan lemek. Lemeknya itu dari sutra. Jadi kotoran ditutupi lemek sutra. Wanas yang duru ilaiha. Kelihatannya hebat luar biasa. Ada sutra. Dengan melihat sutra yang digelar, padahal di bawahnya ada kotoran. Waya tangat jabuna minha. Niku tiang-tiang sami gawok. Tapi faida kusifanganha al-koto a'rodunganha. Tak kala tutup itu dibuka, ternyata di bawahnya adalah kotoran hewan. Tiang-tiang meniko i'rod, menghindar, pergi, meninggalkan. Begitu juga makhluk melihat ahli tongat yang tobat secara zahir, niku nggih ningali luar biasa, wa yatahajjabuna, mereka juga heran, mereka juga haibah. Tapi fa idza kusifal khata yaumul qiyamah a'radat al malaikah nganhum, niki nalikane ternyata lemeknya dipun buka, jeroane menika barang-barang res. Teng Al-Qur'ane yaumat tublat saroir. Nalikane dijelaskan hal-hal ingkang samar. Sebab niki oleh tobat namung tobat zahiron. Jadi taubatan nasuhan niku nggih taubatan zahiratan batinatan. Sebab batin menika langkung penting. Ya, nek zahir menika nggih uga penting sebab sarengat nggih. Zahir menika nggih penting sarengat. Ampun ngantos sanjang aku tobat secara batin, secara zahir urusanku, urusane Gusti Allah nggih salam malih nggih. Zahir niku nahnakum bid do akhir. Zahir niki sangat penting. Zahir batin, lah batin menika urusane kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan tiyang niki nggih kedah diktenipun menika kalian Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yang duru ila kulubium niku hadis Bukhari. Jadi bahwa Allah tidak akan melihat kepada rupamu, hartamu, apamu. Allah hanya melihat kepada hatimu. Niki maknanipun kangge gawe memperkuat bahwa taubat menika boten cekap dengan ucapan lisan, tapi hatinya tidak ada ngazam untuk ngala adamil maut, untuk tidak melakukan hal-hal yang telah ditaubati. Nah, hikmahipun tobat niku kepripun? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tiang kok tobat niki sebagai tanda bahwa tiang menika dipun demeni kali Allah. Punlah tiang kok didemeni Gusti Allah insyaallah selamat. Sebab di awal dari tobat niki menghapus dosa-dosanya, maka kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang tobat, Allah juga suka kepada orang-orang yang suci, yang hatinya bersih, ucapannya bersih, tilkah lakunya juga bersih. Fa idza taqarrabu ila Allahi bima yuhibbuhu ahabbuhum wa idza ahabbahum qara alaihim. Ayat tolingan ala naqsin fihim fayastari alaihim. Nalikane seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai. Taubat adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka Allah akan mencintai dia. Apabila Allah telah mencintai dia, maka Allah ora seneng. Kejelekan-kejelekannya niki badhe terlihat oleh orang lain. Badhe dipun tutupi kalian Allah. Niki hikmah daripada tobat. Mula penting sangat kita di dalam kehidupan melakukan tobat agar kita mendapatkan status dia ingkang dipun remeni kalian Allah Subhanahu wa taala. Supados nopo? Kalau Allah sudah mencintai kita, kalau sampun sanjang mau, cinta kepada Allah adalah kunci kesuksesan kita. Dosa-dosa kita, kejelekan kita tidak rela Allah perlihatkan kepada orang lain karena Allah sudah mencintai pada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk minat tawwabin, minal mutatahhirin, minal muhsinin.
sallallahu rabbuna